Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini ada di Pendidikan Agama Islam kelas 11 semester ganjil. Nah, kalian tahu pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan yang kedua yaitu pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, perbedaan suhuf dan kitab. Suhuf wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, dan isi suhuf sangat simpel. Kitab wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Dan itulah perbedaan kitab dan suhuf. Nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran antara lain yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat Islam. Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk. As-Sifa, Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. Az-Zikri, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Alkitab, artinya Al-Quran sebagai firman Allah yang dibukukan. Isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Akidah atau keimanan. Ibadah, baik ibadah muqaddah maupun ghairu muqaddah. Al-Quran, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam semesta. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Qisas, yaitu cerita-cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Semangat mengembangkan Al-Quran. Istimewaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui Iqra, Qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya menganalisis isinya dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut: sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Dan itulah keistimewaan dari Al-Quran. Setelah mendengarkan materi tadi, coba kalian pelajari dan bagaimana menerapkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku yang mulia dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tulislah dan rangkumlah di buku kalian materi ini. Selesai materi hari ini. Kalau belum mengerti, mari kita bertanya-tanya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.